Sambil menunggu layarnya, mungkin selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang disampaikan Ibu Mai tadi, nama saya Niko, saya dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan mungkin tadi juga Ibu Mai sudah menyampaikan, seharusnya yang datang ke sini ini bos saya. Cuma karena bos saya ada kasus lingkungan hidup dari Maluku Utara, kalau saya nggak salah, jadi harus menghadiri rapat. Nah, rapatnya di Bandung sih sebetulnya, belum ke Malukunya. Tapi mungkin next time kita harus ke sana juga, gitu. Dan pada kesempatan kali ini, saya mohon izin dan mengucapkan terima kasih juga kepada Bu Mai dan tim yang sudah mengundang kami untuk bisa ada di sini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman nih yang udah ya, cukup tepat waktu lah segini ya, telat setengah jam nggak apa-apa. Saya juga dulu kayak gini kok. Oh iya. Ya. Cek, cek, iya. Saya juga gitu kok. Dulu telat, udah gitu duduk di belakang, gitu. Tapi PR dikerjain, ulangan bagus gitu. Yang penting itu aja sih. Dan sedikit cerita mungkin ya sebelum mengantarkan kita masuk ke materi. Karena saya juga lulusan biologi gitu, ya, yang basicnya adalah sains, bukan dari teknik. Begitu masuk ke teknik itu berat lumayan ya. Karena harus belajar hitung-hitungan lagi. Sementara kita udah lama nggak belajar ngitung. Masuk lagi ke rumus. Bahkan konversi satuan dari miligram per liter ke kilogram per meter kubik aja saya nggak bisa dulu pertama kali. Di sini udah bisa lah ya pasti ya. Nanti saya tes ke depan ya. Soalnya ada nih, kebetulan ada nanti materinya. Dulu saya diajarin sama, kenal sama ini nggak? Nur Novilina. Nggak ketemu ya? Nur Novilina dosen di sini juga, sekarang lagi kuliah lagi di Taiwan. Nah itu teman angkatan saya tuh di sini. Teman angkatan yang di ruangan ini juga ngajarin saya, miligram per liter, ini loh, dikali 1000, dibagi 1000, dikali sejuta. Itu beliau. Kalau Hafid Maulana, kenal nggak? Nggak juga. Nggak juga. Oh, oke, sip, sip. Kalau gitu nggak apa-apa. Jadi gitu. Balik lagi ke ruangan ini, saya ingat betul dulu sering juga kuliah di sini ya. Presentasi-presentasi seminar juga di sini. Ada yang mahasiswa S2 di ruangan ini? Oke, di Zoom mungkin ya Bu ya. Di Zoom, sip. Oh iya. Oh iya. Saya menyapa dulu teman-teman yang S2. Halo, nama saya Niko. Mana tahu belum ngeliat mukanya ya. Saya mohon izin nanti ke belakang ya. Jadi mungkin keluar dari kamera sedikit. Ya. Oh ya, maaf. Baik, sekarang kita masuk ya ke materinya. Mungkin ada yang pernah mendengar Kementerian LHK? Pernah dengar? Kementerian Lingkungan Hidup? Pernah dengar Direktorat Jenderal Penegakan Hukum? Gakum? Sambil mainin gadgetnya, laptopnya, boleh di browsing, Gakum. Pasti bakal banyak nemu Gakum segel ini, Gakum segel itu. Nah, seperti itu, kurang lebih. Itu memang kerjaan kita sehari-hari. Jadi kita datang ke perusahaan, kita cek apakah mereka taat atau enggak dengan aturan. Kalau enggak taat, ada sanksinya. Jika memang membahayakan manusia, membahayakan lingkungan, kita tutup. Sementara tapi sampai mereka melakukan perbaikan. Karena prinsipnya kita juga tidak mau menghalangi investasi. Ya, tapi mereka harus benar ya sesuai dengan aturan. Baik, kita masuk ke materi ya. Maaf. Oh, PPT-nya itu mana? Oh, udah bisa. Sip. Ini mungkin sedikit tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Mai. Jadi pekerjaan saya sekarang adalah sebagai seorang pejabat pengawas lingkungan hidup. Ngobrol-ngobrol nih, materinya udah dipegang belum ya? Udah ya? Karena nanti mungkin ada tulisan-tulisan yang kecil, takutnya nggak kebaca, teman-teman bisa langsung cek di gadgetnya masing-masing. Yang tadi saya sampaikan bahwa kerjaan kita adalah melakukan pemeriksaan ke perusahaan-perusahaan. Kalau memang ada yang nggak taat, ya kita kenakan sanksi.
Dan ada mungkin beberapa perusahaan yang sudah saya kunjungi. Selama 2018 ke sini kurang lebih 60 perusahaan lah seluruh Indonesia yang sudah saya kunjungi, dan beberapa yang besar diantaranya Freeport, Pertamina, Vale. Pernah dengar PT Vale? Pabrik apa di sana? Nikel, betul. Katanya sih terbesar di Indonesia, bahkan peringkat keberapa gitu sedunia untuk penghasil nikel ya. PPLI pernah dengar? Tempat apa? Pengolahan limbah ya, khususnya limbah B3 ya. Di sana ada pengolahan, pemanfaatan sampai penimbunan. Jadi limbah B3 itu ditimbun, tapi memang ada caranya. Dicampur semen, dicampur apa. Udah belajar belum limbah B3? Sudah ya? Pernah dengar yang namanya solidifikasi? Nah itu, jadi sebelum ditimbun dilakukan dulu solidifikasi supaya pada saat TCLP tidak melebihi ambang batas ya. Kemudian perusahaan-perusahaan lain aneka tambang pernah dengar ya pasti ya. Produksi emas, perak, tembaga, bauksit banyak. Baik, mungkin kita langsung masuk ke materi. Ini beberapa foto-foto mungkin di next slide di teman-teman. Ada beberapa kegiatan ini di Pertamina, kemudian ini di PLN. PLN itu kebanyakan di Indonesia PLT-nya apa? PLTU, PLTG, PLT apa? PLTU, betul. PLTU menggunakan bahan bakar apa? Batu bara. Limbahnya apa yang paling dominan untuk yang padat? Faba, betul. Ini belakangnya Faba nih. Ini dekat jadinya kelihatan kecil. Kalau kita mendekat lagi ke Fabanya udah setinggi gedung ini. Bukan gedung, ruangan ini maksudnya. Gitu. Itu Faba. Fly ash dan bottom ash. Boleh ditimbun seperti ini? Boleh. Asalkan sementara. Faba dari PLTU apakah masih limbah B3 atau sudah bukan limbah B3? Sudah bukan limbah B3, betul. Termasuk ke dalam limbah non B3 ya, untuk yang PLTU ya, non B3. Tujuannya dibikin non B3 adalah supaya perusahaan itu bisa manfaatkan sebetulnya. Apakah jadi batako, apakah jadi bahan pengecoran jalan, apakah untuk meratakan tanah dan sebagainya. Banyak pemanfaatannya. Makanya kita permudah dengan mekanisme limbah non B3. Ini di underground. Underground di Nusa Halmahera Minerals di Maluku Utara kalau saya nggak salah. Tambang emas dia. Underground. Dan yang terakhir ada yang tahu nggak ini apa? Yang ini apa? Minyak, betul. Pompa angguk, betul. Pompa angguk. Yang biasanya ada di sumur-sumur minyak. Di Indonesia masih banyak yang pakai kayak gini. Ini sumur-sumur lama. Biasanya sudah menurun produksinya. Makanya harus dilakukan eksplorasi lagi supaya tetap bagus. Ini mungkin kurang lebih kegiatan yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, selain masuk ke perusahaan, bisa juga masuk ke kita. Seperti ini. Bisa mengunjungi puluhan perusahaan di Indonesia, dapat pengalaman, dapat teman-teman baru, luar biasa. Ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi. Mudah-mudahan bisa tahan lapar ya sampai jam 1 ya. Saya kebayang sih dulu juga jam 12 sampai jam 1 ini. Lapar. Dan ngantuk, kadang ngantuk juga. Pertama kita akan masuk ke dasar hukum, kemudian pengawasan lingkungan hidup, karena sebetulnya untuk menerapkan denda yang tadi kita bahas di awal terkait denda, kita harus melakukan terlebih dahulu yang namanya pengawasan. Ya, pengawasan dulu baru denda. Pengawasan itu apa? Yang tadi saya bilang, kita masuk ke perusahaan, kita cek perusahaan itu apakah taat atau enggak dengan aturan. Kalau tidak taat, salah satu sanksinya denda ya. Baru nanti terakhir kita ada studi kasus. Jadi teman-teman mohon diperhatikan ya. Studi kasusnya nanti masuk ke ujian juga mungkin ya Bu ya. Asik saya ngeisengin teman-teman lah. Dulu saya diisengin juga soalnya. Oke, dasar hukum. Nah, ini teman-teman mungkin selama ini berkecimpung dengan angka, dengan nomor-nomor begitu ya. Jarang melihat yang namanya hukum seperti ini, undang-undang dan sebagainya. Betul nggak ya? Atau sering juga teman-teman bahas hukum di kuliah? Oh sering ya? Oke, sip, good. Undang-undang tentang lingkungan hidup nomor berapa?
Boleh, PP dulu boleh. Kalau PP berapa? PP 22 2021. Di atasnya PP ada apa? Undang-undang, betul. Ada undang-undang. Undang-undangnya untuk yang lingkungan cuma satu, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari situ baru diturunkan ke PP ya. PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan. Gampang ya, penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Gitu. Jadi dua aturan utama itu yang teman-teman harus pegang dari mulai sekarang sampai ke depannya. Karena ketika nanti teman-teman masuk ke dunia industri, perusahaan atau pemerintahan, konsultan, dua aturan inilah yang harus teman-teman pegang. Ya. Siapa yang mau jadi HSE atau Health Safety Environment di sebuah perusahaan? Atau ada yang mau jadi konsultan yang bisa desain gitu, yang sering desain-desain? Atau ada yang mau jadi dosen seperti Ibu Mai? Nah, gitu. Semuanya teman-teman harus pegang ini. Contoh nanti di perusahaan kalau misalnya teman-teman masuk HSE. Saya banyak ketemu teman-teman TL di HSE itu, banyak sekali. Ya ketemu ya jadinya enak aja gitu kita ngobrolnya gitu ya. Mereka di HSE dan yang mereka pegang adalah ini. Yang kita akan cek adalah ini. Teman-teman direkrut oleh perusahaan nantinya ya, jika teman-teman masuk ke sebuah perusahaan untuk menjadi HSE, adalah untuk menjaga agar perusahaan itu taat di sini. Gitu. Itu fungsinya. Makanya teman-teman harus ya dalam istilahnya mungkin hatam lah gitu ya. Paling nggak mengetahui, oh ada loh aturan itu. Kalau nggak tahu, tanya. Pemerintah itu kami, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pasti akan menyediakan waktu untuk bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Gitu ya. Termasuk nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, nggak apa-apa, tanya saya juga boleh. Oke. Nah di sini ada Junto, teman-teman ya. Ada Junto UU 6 tahun 2023. Pernah dengar Undang-Undang 6 2023? Belum ya. Pernah dengar istilah Junto? Junto itu artinya adalah yang berkaitan dengan Undang-Undang 6 2023. Teman-teman pernah dengar UU CK, Undang-Undang Cipta Kerja? Pernah ya? Yang kemarin sempat heboh 2020 ya. Undang-Undang Cipta Kerja, saya nggak usah sebut nomornya biar nggak pusing ya, dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi cacat secara formil. Sehingga pemerintah harus membuat lagi undang-undang yang baru menggantikan UU CK. Diterbitkanlah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, peraturan pemerintah itu disusunnya oleh pemerintah. Sementara kalau mau berlaku secara definitif atau efektif harus menjadi undang-undang. Nah, dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu yang menggantikan UU CK tadi disahkanlah bersama dengan DPR menjadi undang-undang gitu. Undang-undangnya adalah ini, Undang-Undang 6 2023. Jadi kalau saya boleh ilustrasikan, pertama Undang-Undang 32 2009. Perhatikan ya, 32 2009. Kemudian saat UU CK direvisi tuh undang-undangnya. Ada beberapa pasal yang direvisi, teman-teman. Di sini. Sama Mahkamah Konstitusi dianggap cacat secara formil. Pemerintah harus merevisi lagi. Bikinlah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Mirip-mirip sih, sebetulnya mirip-mirip, isinya mirip-mirip kok. Tapi ini belum sah karena masih menjadi bukan belum sah, belum belum definitif lah gitu ya. Karena masih berupa peraturan pemerintah. Nah, dari peraturan pemerintah inilah diterbitkan Undang-Undang 6 2023 gitu. Jadi satu Undang-Undang 32, Undang-Undang Cipta Kerja. Ada yang tahu Undang-Undang Cipta Kerja nomor berapa? Betul, 11 2020 ya. 32 2009, 11 2020, baru ini UU 6 2023 yang isinya mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 begitu kurang lebih. Jadi ada urutannya. Makanya kita selalu bilang Undang-Undang 32 2009 junto yang berkaitan dengan ini. Karena ada beberapa pasal yang direvisi, betul.
Oke, ini mungkin sekilas saja ya. Isinya Undang-Undang 32 2009, teman-teman juga tadi sudah bilang sudah pernah baca mungkin ya sedikit-sedikit. It's okay. Yang penting teman-teman tahu bahwa ada undang-undang ini. Teman-teman bisa baca. Ini banyak pasalnya. Dan kalau teman-teman mau tahu terkait dengan pengawasan dan sanksi administrasi khususnya denda, itu ada di sini. Di bab berapa? 12 ya. Pengawasan dan sanksi administrasi pasal 71 sampai dengan pasal 83. Seperti itu ya. Nah, ini contoh aja. Saya nggak akan terlalu bahas terlalu detail, tapi contoh begini teman-teman. Ini Undang-Undang 32 2009 pasal 109. Ini semua ke kanan pasalnya sama. Tapi di undang-undang berikutnya dirubah, direvisi. Nah, ini. Jadi lebih panjang ya. Nah, kayak gitu. Yang kiri Undang-Undang 32 2009, yang tengah Undang-Undang 11 2020. Sorry ya. Yang paling kanan Undang-Undang 6 2023. Seperti itu. Yang berlaku yang mana? Yang kiri dan yang kanan. UU 32 2009 dan UU 6 2023. Seperti itu. Nanti kalau teman-teman mau tahu lebih dalam boleh tanya misalnya apa aja bedanya boleh. Tapi untuk sementara kita next dulu ya. Paling enggak teman-teman tahu bahwa Undang-Undang 32 2009 sudah direvisi menggunakan yang ini sekarang. Ada yang direvisi, ada yang enggak. Gitu. Jadi harus bolak-balik juga bacanya. Dan teman-teman juga tadi sudah menyampaikan ada PP 22 2021. Nah, PP 22 2021 ini yang isinya cukup detail, teman-teman. Bisa dilihat ya, ada perlindungan dan pengelolaan mutu air, mutu udara, mutu laut, sampai ke limbah B3, limbah non B3, pembinaan dan pengawasan yang tempat saya bekerja, sampai dengan tata cara penerapan sanksi administratif. Gitu. Jadi kalau mau tahu lebih detail lagi, kenapa sih saya harus capek-capek desain misalnya? Capek nggak sih desain? Capek ya. Capek Bu Mai katanya. Capek. Betul, teman-teman harus capek-capek desain, menentukan dulu karakteristik air limbahnya seperti apa, baru bikin desainnya dari yang mulai sederhana sampai yang kompleks, fisika, kimia, biologi. Betul ya? Betul ya? Kemudian untuk udara juga sama. Nah, kenapa teman-teman harus melakukan semuanya itu? Karena diatur di sini. Harus ada pengolahan-pengolahan tadi untuk memenuhi baku apa? Baku mutu, betul. Sekarang kalau saya bikin pabrik, air limbahnya sudah memenuhi baku mutu dari awal nih, belum diolah. Perlu nggak bikin IPAL? Nggak usah. Ngapain ya? Tapi karena kita tahu air limbah kita ini bisa mencemari lingkungan, melebihi baku mutu, makanya kita bikin IPAL ya. Dan kita lakukan pengolahan sampai dengan tuntas, sampai limbah-limbah B3-nya, selat-selatnya diolah semua ya. Harus kita perhatikan. Ini di PP 22 2021. Oke, sementara mungkin ada pertanyaan sebelum kita semakin ngantuk. Ada pertanyaan? Nggak ada? Iya, jadi teman-teman nanti dari sini bisa jadi seorang konsultan yang desain ya, atau bisa jadi di perusahaan HSE, atau bisa jadi Bumai, bisa jadi saya, itu opsinya. Sekarang kita masuk ke pengawasan lingkungan hidup ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, pengawasan itu adalah atau ini dalam PP 22 2021 pasal 492. Jadi saya mohon maaf sedikit bahas tentang hukum ya, sedikit aja. Nanti udah ini kita langsung masuk lagi ke hitung-hitungan seperti kesukaan teman-teman ya. Di pasal 492 ini dibilang, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan atas ketentuan, skip aja ininya, terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Pak, persetujuan lingkungan itu artinya apa? Siapa yang tahu AMDAL? Pernah dengar ya AMDAL ya? Udah pernah lihat belum AMDAL seperti apa? Oh lagi kuliahnya ya? Oke, sip, nggak apa-apa, bagus.
Salah satu dokumen lingkungan namanya AMDAL. Isi AMDAL itu rinci ya, dari mulai deskripsi kegiatan A sampai Z, lokasinya di mana. Kalau boleh diceritain, misalnya tehelnya gitu ya, tehelnya mau berapa tehel, nah kayak gitu, rinci dia. Termasuk di dalamnya ada limbah-limbah apa aja sih yang akan saya keluarkan, ya, itu di AMDAL. Nah, temennya AMDAL apa? Satu lagi, UKL, UKL UPL istilahnya ya. Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Kalau AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan. Pemerintah, oleh kami, bisa oleh bupati, bisa oleh gubernur, bisa oleh kami menteri, terbit yang namanya lembar pengesahan. Ya. Nah, lembar pengesahannya itulah yang disebut sebagai persetujuan lingkungan. Anda boleh nih, gitu. Ketika sudah disahkan AMDAL dan UKL-UPL-nya, ya. Ada istilahnya sih tapi cukup panjang dan itu bisa teman-teman baca di PP tadi. Undang-undang PP ada kok di situ. Selain itu kami juga pengawas melakukan pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang tadi itu ya, undang-undang dan peraturan pemerintah. Jadi kalau teman-teman memposisikan diri nih, belum tentu jadi tapi teman-teman coba memposisikan diri sebagai eh, calon manajer HSE di sebuah perusahaan misalnya, Health Safety Environment di perusahaan. Kayak foto tadi yang pertama tuh, itu saya ketemu sama manajer, saya berbicara tadi yang ada fabanya ya di PLN. Teman-teman memposisikan diri sebagai HSE dan teman-teman akan tahu jadinya. Kalau pengawas-pengawas datang, apa yang saya harus siapkan? Apa yang saya harus perhatikan? Yang pasti air saya kemana ya kan? Izinnya ada enggak? Udara saya diolah enggak emisinya? Apakah langsung digelontorin? Gitu. Limbah-limbah B3 saya jelas enggak penggunaannya kemana? Pemanfaatannya kemana? Atau dikasih ke pihak ketiganya kemana? Apakah ke PPLI atau ke pihak lain? Karena banyak. Kami sering sekali menemukan banyak sekali limbah-limbah B3 yang dibuangnya sembarangan. Bahkan di jalan. Limbah B3 yang cukup krusial apa contohnya? Kalau dari rumah sakit apa? Ya, jarum suntik, potongan tubuh, sisa darah, ampul-ampul darah. Bayangin teman-teman, itu dibuang ke pinggir jalan. Ada loh yang kayak gitu. Tega nggak tuh? Terus anak-anak main di situ, ngoreh-ngoreh gitu ya. Luar biasa loh. Itu pernah terjadi di Cirebon 2018 ke 17-18. Pernah ada kayak gitu. Nah, itulah fungsinya penegakan hukum di situ. Kita harus telusuri begitu ya. Dan ternyata ketemu memang ada transporter atau pengangkut limbah B3 yang nakal. Dari rumah sakitnya udah oke dikasih ke pengangkut. Pengangkutnya harusnya ngasih ke let's say PPLI misalnya. Tadi ya, Prasada Pamuna Limbah Industri. Tapi ternyata sama pengangkutnya malah dibuang sembarangan. Karena jadinya murah ya. Dia terima duit tapi dia nggak usah bayar lagi PPLI-nya. Gitu. Itu yang bahaya. Lanjut. Untuk pelaksanaan pengawasan ini sedikit aja. Pelaksanaan pengawasan itu bisa langsung kami datang langsung ke perusahaan ataupun by laporan perusahaan ya. Di sini ada istilah sparring sama sispek. Nanti kalau teman-teman mau tanyakan boleh di belakang mungkin ya. Jadi ada pengawasan langsung di mana saya datang langsung ke perusahaan, ada juga pengawasan tidak langsung. Ini by laporan. Laporan-laporan yang disampaikan oleh perusahaan ke saya cek. Kalau misalnya ada yang aneh, ada yang dianggap melanggar, saya sampaikan surat, suruh mereka klarifikasi. Kalau nggak diklarifikasi ya kita kenakan sanksi. Nah seperti itu. Ya. Tapi yang mostly kita lakukan yang ini, pengawasan langsung. Ada reguler, ada insidental. Insidental itu maksudnya kalau ada pengaduan. Kalau ada pengaduan dari masyarakat. Teman-teman boleh sambil browsing misalnya ya. Sambil browsing pengaduan LHK aja. Keywordnya di Google. Nanti muncul. Dan teman-teman di situ boleh mengadukan apapun. Mengadukan apapun. Kami pernah terima aduan suami selingkuh, pernah. Pernah loh. Terima aduan lagi apa ya?
Udah sih yang saya ingat itu aja sih. Kalau yang di luar konteks lingkungan ya, suami selingkuh loh diaduin ke kita, ngapain sih? Tapi kita tembuskan karena intinya semua pengaduan yang sampai ke kita harus kita tindak lanjuti. Meskipun kita tindak lanjutinya bukan sendiri, harus kita limpahkan misalnya ke kantor-kantor urusan terkait gitu ya. Bahkan saya sendiri pernah masukin pengaduan. Saya mengadukan tentang sampah di dekat rumah saya gitu, nggak dikelola oleh Pemdanya. Terus ya jadinya kita bersurat Bu ke Pemda terkait gitu dengan berdasarkan pada pengaduan tersebut. Jadi teman-teman nih kalau misalnya menemukan apapun ya terkait dengan lingkungan khususnya boleh dilaporin. Ada buang sampah sembarangan, bakar sampah sembarangan. Bulan Agustus kemarin pernah dengar mungkin ya kalau kita baca berita gitu di Jabodetabek udaranya luar biasa kotor katanya gitu ya. Nah itu kebanyakan karena pembakaran sampah ternyata. Dan setiap kita menemukan pembakaran sampah, pasti kita tindak lanjuti. Apakah kita tegur orangnya, apakah kita kasih penyuluhan, dan sebagainya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Gitu. Kecepatan nggak ya? Cukup ya? Kalian ngetiknya cepet banget ya, luar biasa loh. Kalau dulu saya masih zaman ini, tulis tangan. Oke, sip, sip. Nah, yang melakukan pengawasan itu harus saya dan teman-teman. Banyak di kementerian ada, di daerah juga ada, dinas-dinas lingkungan hidup. Siapa yang bukan dari Jawa? Coba. Yang bukan dari Jawa siapa? Dari mana, Mbak? Sulawesinya mana? Kendari. Bau-bau. Oke, sip. Saya sering ke Kendari. Banyak nikel di sana ya, tambang-tambang nikel. Betul ya? Hebat loh. Selamat, selamat bagus di sini ya. Siapa lagi yang bukan dari Jawa? Dari mana, Mas? Kalimantan Utara, Malinau. Dari mana? Malinau, oh, betul. Malinau. Saya juga dari sana pernah sempat beberapa kali ke sana. Itu Kalimantan ya utara paling ini ya, paling atas ya. Di sana banyak tambang batu bara betul ya? Orang tuanya di situ juga mungkin punya tambang batu bara ya. Malinau. Siapa lagi? Coba. Boleh dari mana, Mas? Sumatera Barat. Dari mana? Padang. Tanah datar, oke. Salah satu provinsi yang saya belum pernah ke sana itu Sumatera Barat. Nantilah saya liburan aja deh ke sana. Kalau tugas, jadi tugas itu kebanyakan ya kalau misalnya ada orang Padang gitu ya yang ditugaskan orang Padang supaya dia juga pulang kampung kan. Ya udah habis orang Padangnya cuman dia doang ya udah gitu. Dia terus. Saya nggak pernah kebagian gitu. Nah, di tempat-tempat teman-teman tadi di Bau-Bau, di Padang atau di Tanah Datar, kemudian juga di Malinau, itu ada pejabat pengawas lingkungan hidup semuanya di tempat-tempat tersebut ada. Bulan Desember ini rencananya kita semua mau kumpul. Ada yang Zoom, ada yang datang langsung ke Jakarta gitu untuk reuni lah, reuni PPLH se-Indonesia, musyawarah nasional ya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, kewenangan PPLH itu ada banyak. Istilahnya dari mulai kita mau sopan ke perusahaan, permisi, numpang masuk, dari yang kayak gitu sampai sampai dobrak langsung itu boleh. Tidak ada yang berhak untuk menghalangi kita. Ya boleh sih sebetulnya dihalangin, tapi nanti akibatnya lebih fatal lagi buat perusahaan gitu. Melaksanakan pemantauan dan sebagainya. Termasuk ini teman-teman, mengambil sampel. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang denda administratif, salah satu bentuk penerapannya yang akan kita bahas hari ini adalah ketika perusahaan melebihi baku mutu untuk air limbah maupun untuk emisi. Dan supaya kita tahu kapan perusahaan melebihi baku mutu, kita harus melakukan pengambilan sampel gitu. Nah, itu jadi dari dasar hukum tadi kita melakukan pengawasan. Pada saat pengawasan kita melakukan pengambilan sampel ya. Nih, mengambil sampel di titik outletnya perusahaan kah, di sungai kah, bisa. Supaya kita tahu apakah melebihi baku mutu atau tidak. Nah, ini ada gambar nih, teman-teman.
Nah ini, aduh kecil ya. Boleh dilihat di handphone masing-masing ya, kalau ada ya. Titik pengambilan sampel air dan air limbah. Saya izin perbesar sedikit, Bu Mai. Oke, kelihatan ya. Jadi perusahaan-perusahaan tentunya berproduksi ya. Dia melakukan proses produksi, menghasilkan produk, dan nanti ada keluarannya berupa air limbah. Betul ya? Nah contoh. Contoh ini, ada tiga plant misalnya ya. Tapi satu pabrik nih, ada tiga sumber, tiga plant. Biasanya kita bilang tiga plant. Atau tiga mesin lah. Nah tiga mesin. Mesin satu, mesin dua, mesin tiga, A, B, C. Nah, biasanya teman-teman perusahaan akan memantau di titik satu sebelum masuk ke IPAL, sebelum bergabung dengan semuanya. Titik satu, kemudian sebelum masuk ke IPAL di titik dua, sini ada IPAL, baru setelah itu di titik yang ketiga setelah keluaran dari IPAL. Kenapa perusahaan itu harus mengambil sampel sebelum masuk ke IPAL? Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Di samping untuk mengetahui karakteristik, betul ya? Juga untuk mengetahui efisiensi dari IPAL itu. Jadi setiap bulan atau setiap hari bahkan dia olah, gitu ya, dia olah, dan sebulan sekali dia pantau inlet dan outletnya di titik nomor berapa kalau inlet? Dua ya, inlet nomor dua dan outlet nomor tiga. Supaya kita tahu efisiensinya berapa persen, 90%, 80%, 70% untuk masing-masing parameter, betul ya? Nah, kalau Gakum, kalau kami, menurut teman-teman nih, yang kami akan kenakan sanksi ketika melebihi baku mutu, itu sampel yang mana? Yang di inlet atau yang di outlet? Outlet, betul. Kita dalam tanda petik, kita tidak perlu, kalau kami tidak perlu melihat inletnya. Terserah, mau BOD-nya 20.000 misalnya. Tinggi banget ya, itu di sawit biasanya segitu. Industri-industri sawit. Mau WOD-nya segitu, mau COD-nya berapapun terserah. Asalkan di outletnya sesuai baku mutu. Nah, ketika dia melebihi baku mutu itulah baru kita kenakan bisa denda atau sanksi yang lainnya, ya. Tapi ada perusahaan yang nakal loh. Ini teman-teman jangan diikutin ya. Setelah nomor tiga ini, setelah nomor tiga ini, biasanya ada di sini nih. Jadi mereka memantau misalnya let's say di nomor tiga. Kemudian di sininya sebelum dibuang ke lingkungan, itu ada lubang tambahan. Langsung dari sini. Langsung dari proses produksi entah A atau B atau C ke sini. Lewat IPAL nggak berarti? Nggak lewat IPAL. Itu yang sering mengelabui kami tim pengawas. Nah, kalau saya ambil juga di lubangnya ini, di keluarannya, persis ketika dari pipa itu keluar ke sungai. Saya ambil. Dan sering diketemukan. Saya ngambil di titik nomor tiga, saya juga ngambil di titik keluarannya sebelum masuk ke sungai, kok beda? Lucu ya? Aneh gitu. Ketika ditanya ke perusahaannya, kok beda Pak? Oh nggak tahu. Nggak mungkin kalau nggak tahu. Gitu. Nah itu yang tindakan-tindakan curang dari perusahaan. Ya di sini pantas memenuhi baku mutu terus. Orang limbahnya sebagian besar dibuang langsung kok di ujung kayak gitu ya. Contoh nanti ya, di bagian studi kasus teman-teman akan lihat. Nanti kita akan diskusikan ya. Di samping itu ada tambahan juga nih teman-teman. Ada sampel di nomor 4 dan nomor 5. Kira-kira ada yang tahu nggak nomor 4 nomor 5 itu air apa? Air limbah atau air apa? Air sungai ya. Bisa air sungai, kadang juga air laut misalnya. Air sungai. Kenapa harus dua titik? Kira-kira sebelum dan sesudah. Kita mau tahu ya apakah ada pengaruh
dari air limbah yang kita buang ke lingkungan atau tidak. Ya, memang di sungai itu ada apa aja? Ada daya apa? Daya du, daya dukung, ada daya tampung, daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan. Ada lagi self apa? Purification, betul. Tapi tetap kita harus pantau ya di nomor 4 dan nomor 5-nya ini. Ini sudah istilahnya standarnya. Dan nanti teman-teman akan lihat begitu masuk ke perusahaan nih. Tapi saya pengen tahu semester berapa nih sekarang? Ada yang 7, ada yang 5. Oke, berarti tahun depan masuk perusahaan, 2 tahun lagi masuk perusahaan ya. Masuk Pertamina, masuk PLN gitu kan ya. Ketemu saya nanti. Kalau ketemu jangan lupa ya, maksudnya sapa aja gitu. Om, dulu pernah ke sini gitu. Panggil aja Om. Oke. Biar nggak ketuaan. Nah, itu tadi air ya. Sekarang sampingnya. Kira-kira ini apa? Udara ya. Cerobong. Oke. Yang nomor 1, perlu di zoom lagi nggak? Perlu ya? Oke, zoom lagi. Oh iya, makasih Bu. Oke, makasih Bu. Yang nomor 1, pernah dengar nggak kalau kita ngambil sampel emisi di cerobong, itu harus menerapkan kaidah isokinetik. Pernah dengar nggak? Nanti mungkin ya, pada saat belajar dengan Bu Puji. Udah pernah belajar dengan Bu Puji? Belum? Oke, pernah? Oke, good ya. Ada kaidah yang namanya isokinetik, di mana ya ini saya menerangkan 10% yang Ibu Puji terangkan, nggak nyampe mungkin 1% aja kali ya, saya juga nggak terlalu paham sih. Intinya, ketika emisi itu masuk ke dalam cerobong, dia akan bersirkulasi. Nah, ada titik-titik tertentu di mana sirkulasinya itu menjadi lebih, apa sih istilahnya tuh, homogen. Kalau misalnya kita masih masih ngambil sampelnya di titik yang dia masih bersirkulasi, masih apa tuh? Kalau pesawat itu turbulen. Nah, kalau masih banyak turbulen, itu belum homogen sampel yang kita ambil. Nah, harus homogen dulu. Makanya pengambilan sampelnya nggak bisa sembarangan, gitu ya. Kurang lebih begitu mungkin Buma ya. Nanti Buma yang tambahkan. Nah, oleh karena itu standarnya baik di peraturan-peraturan menteri maupun juga di SNI atau Standar Nasional Indonesia ada kaidah 8D 2D. Nah ini. 8 kali diameter dari bawah, dari atasnya 2 kali diameter. Gitu. Jadi bayangin cerobong diameternya let's say 30 cm. Berarti jarak dari bawah, dari belokan terakhir ya, dari belokan terakhir harus 8 kali berapa? 30? 30. 8 kali 30 cm. Berapa 8 kali 30 cm? 240 cm atau 2,4 meter. Nah, disitulah paling minimum titik sampelnya harus ada. Dari bawah. Dari atasnya juga sama, tinggal 2 kali 30 cm berarti 0,6 meter. Nah itulah, dari jarak itulah. Bisa kebayang ya teman-teman ya? Di situ ditempatkanlah lubang sampling. Kalau nggak bisa memenuhi kaidah ini gimana? Boleh, boleh kok. Boleh tapi ada ketentuan lain. Kalau nggak salah 2 kali diameter dari bawah, 0,5 dari atas. Tapi prinsip utamanya adalah 8D 2D ini. Prinsip utamanya. Dan pada umumnya bisa tercapai kok seperti ini. Gitu ya. Nah ada lagi satunya, maaf ya. Nah yang satunya ini ngukur langsung mulut, di mulut cerobongnya. Bisa nggak Pak? Bisa nggak teman-teman? Kira-kira yang nomor 2 ini betul nggak ya? Ngukur langsung di cerobong, di mulutnya langsung. Jawabannya boleh. Asalkan diameter cerobongnya ini kurang dari 20 cm atau sama dengan 20 cm. Boleh di mulutnya. Namanya metode populasi. Barangkali nanti teman-teman skripsinya, TA-nya mau berkaitan dengan emisi, kurang lebih seperti ini prinsipnya. Di sini ada tulisan PPU.
Tahu nggak artinya apa? Betul. Pengendali pencemaran udara ya. Coba yang semester 7 apa aja pengendali pencemaran udara? Coba yang partikulat dulu. Fabric filter, betul. Terus ESP, electrostatic precipitator. Terus wet scrubber gitu. Betul. Kalau yang gas apa aja? Absorben, betul. Heeh. Dan bisa bersamaan juga ya dengan TSP tadi, dengan wet scrubber, betul. Kalau misalnya sulfur, eh, batu bara di PLTU banyak mengandung sulfur, teman-teman. Otomatis harus ada pengolahan atau bukan pengolahan, penangkapan, harus ada pengendali pencemaran udara yang bisa menangkap sulfur tersebut. Karena sulfur itu akan terbakar dan masuk ke emisi. Salah satunya menggunakan lime. Lime itu apa? Kapur ya. Nah, kapur. Ditangkap menggunakan kapur, secara teori sih seperti itu ya. Menggunakan kapur yang dicampur dengan air, nanti hasilnya akan menjadi endapan. Nama endapannya gipsum. Saya lupa rumus kimianya. Rumus kimianya lupa. Nah, itu kayak gitu. Jadi itulah yang namanya PPU ya, pengendali pencemaran udara. Oke. Nah, dari sini kita udah mengetahui nih, apakah sampel yang kita ambil ini melebihi baku mutu atau enggak. Ya kan? Bisa ketahuan. Baik itu untuk udara maupun untuk air. Nah, dari sinilah kita bisa menghitung yang namanya denda tadi. Jika kita akan menerapkan denda. Ya. Sebelum kita masuk ke denda, ini sedikit lagi buat teman-teman informasi. Ketika kita sudah melakukan pengawasan, ada 3 jenis tindak lanjut yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah sanksi administratif, yang paling ringan ya. Ya bisa dikatakan paling ringan lah. Yang kedua adalah penegakan hukum pidana, ini ngeri, pidana loh. Yang dikenakan pidana bisa perseorangan, ya ini risiko HSE ya teman-teman. Bisa dikenakan pidana. Bisa juga perusahaan yang dikenakan pidana, bisa. Atau yang terakhir penyelesaian sengketa. Sengketa ini perdata biasanya. Saya juga nggak terlalu paham sih. Ada 3 mekanisme itu. Sanksi administrasi atau administratif, pidana, dan perdata. Ya. Nah, tempat saya bekerja, Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi. Jadi memang kami terspesialisasinya di sini, di yang atas. Pengenaan sanksi administratif. Seperti itu. Sanksi administratifnya ada berapa kalau di sini? 5, betul. Saya nggak kelihatan, coba tolong bacain satu orang. Yang keras, please. Ayo. Oke, good. Thank you. Siapa namanya? Najwa. Oke, thank you Najwa. Betul, ada 5 sanksi administratif. Semuanya berurutan. Kita sebutin dari yang paling ringan dulu ya. Teguran tertulis. Teman-teman, itu yang paling ringan. Ya pelanggarannya pelanggaran-pelanggaran minor lah. Contohnya apa sih Pak pelanggaran minor? Let's say, siapa yang pernah dengar kalau kemasan limbah B3 itu harus dikasih simbol dan label? Betul ya, sepakat ya. Nah, kalau perusahaan tidak memasang simbol dan label, bisa kita kenakan sanksi. Sanksinya cukup teguran tertulis. Tolong dong pasang gitu. Tapi biasanya saya dan teman-teman langsung aja di lapangan daripada kita nunggu dulu administrasi, sanksi-sanksian, Pak tempel aja deh Pak, mending sekarang nih. Saya kasih waktu 2 jam. Biasanya gitu aja sih. Tempelin langsung. Jadi teguran tertulis ini sifatnya ringan memang. Atau yang lebih sulit lagi, dia nggak menyampaikan laporan. Wajib nggak perusahaan itu menyampaikan laporan lingkungannya? Wajib. AMDAL tadi, AMDAL itu dan UKL UPL mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan laporan lingkungan
setiap 6 bulan sekali, teman-teman. Harus 6 bulan sekali. Ditulis tuh, hasil uji saya bulan Januari sampai Juni segini. Saya sudah melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan seperti 1. Mengolah air limbah, 2. Menjaga emisi, 3. Berkonsultasi dengan Pemda, boleh, itu dimasukin semua di laporan itu. Itulah laporan rutin. Nah, kalau perusahaan tidak menyampaikan laporan tersebut, bisa kita kenakan sanksi teguran tertulis ya. Lanjut lagi yang lebih berat, paksaan pemerintah. Yang mana nih? Yang ini ya. Paksaan pemerintah. Nah, paksaan pemerintah itu lebih berat lagi kalau memang dia misalnya nggak mengolah air limbah, itu paksaan pemerintah. Ya, dia lebih kompleks lah. Sampai hari ini setiap hari kurang lebih kita menerbitkan 15 sampai 20 lah sanksi administratif paksaan pemerintah. Kurang lebih ya 10 lah, 10 per hari untuk seluruh Indonesia. Jadi memang banyak gitu. Nggak tahu kenapa ya perusahaan ini bandel-bandel gitu. Susah dibikin taatnya. Jadi mudah-mudahan ketika teman-teman nanti menjadi HSE di Pertamina, di PLN, di Antam, Freeport, Vale, mudah-mudahan bisa mendorong perusahaannya agar taat ya. Banyak perusahaan-perusahaan itu juga udah taat kok. Nanti teman-teman bisa baca proper ya. Proper itu adalah bukti kalau perusahaan-perusahaan itu sudah mengarah ke taat. Proper ada proper emas, proper hijau. Di Google banyak bisa dicari. Proper hijau, proper biru. Nah yang emas-emas itulah yang bagus-bagus, yang excellent-excellent. Teman-teman kalau mau masuk kerja ke situ. Cari yang proper emas. Ya. Oke. Yang ketiga, nah ini yang baru nih teman-teman. Denda administratif. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Sebetulnya denda administratif ini implementasinya belum kita lakukan. Karena 2. Yang pertama, kita membutuhkan peraturan pemerintah untuk PNBP. PNBP itu apa? Penerimaan negara bukan pajak dari sumber KLHK. Karena denda ini kan nanti masuknya ke PNBP ya. Masuknya PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Jadi denda. Sama kayak tilang, seperti itu kurang lebih. Nah, kita membutuhkan dasar PP, PNBP, KLHK. Nah, sebetulnya ini sekilas saja informasi. PP tersebut sudah di meja presiden lah kurang lebih. Menunggu tanda tangan. Kalau itu sudah terbit, perusahaan bisa dikenakan sanksi administratif, denda administrasi. Gitu. Jadi saat ini posisinya menunggu PP PNBP terbit ya. Yang kedua, juga di samping membutuhkan PP PNBP, dibutuhkan juga yang namanya peraturan menteri untuk melingkupi pengawasan dan sanksi administrasi. Peraturan menterinya sampai sekarang pun belum terbit memang, masih kita susun. Gitu. Jadi kita membutuhkan 2 instrumen tadi ya, peraturan pemerintah dan juga peraturan menteri. Ini sekilas info aja. Oleh karena itu sampai sekarang belum diimplementasikan. Tapi kita sudah punya formula dan sebagainya, kita sudah ada ya. Saya nggak akan bahas ya untuk yang pidana sama perdata, ribet dan menakutkan sih. Saya juga takut jujur. Saya kemarin baru sidang teman-teman. Baru sidang sebagai saksi di Batam. Di samping saya ini tersangka semua. Aduh, gimana ya kalau rumah saya diincar kan? Takut lah. Saya juga takut gitu. Tapi ya mau gimana, kita harus ikuti aturan. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu sanksi administratif yaitu berupa denda. Nah di sini hitung-hitungannya mulai nih. Kalau teman-teman mau lebih gampang pakai kertas boleh atau pakai buku, coret-coret. Ini hitung-hitungannya di sini. Kalau kita review sedikit, denda administrasi ini berarti diterapkannya ketika apa aja? Kalau yang teman-teman tadi udah kebayang. Melebihi baku mutu ya, baik untuk air limbah maupun emisi. Betul ya? Nah, pada prakteknya atau pada aturannya, denda administrasi ini bisa banyak diterapkannya. Selain melebihi baku mutu, air limbah maupun emisi, bisa juga diterapkan ke pelanggaran-pelanggaran. Tapi yang akan kita bahas hari ini, yang ini aja ya, yang C. Melaksanakan perbuatan yang melebihi baku mutu air limbah, baku mutu emisi, sesuai dengan perizinan berusaha. Artinya dia punya izin sebetulnya, tapi dia melebihi baku mutu. Gitu. Ini yang akan kita coba pelajari. Ya, kita coba hitung, kita tahu formulanya seperti apa. Teman-teman ini menjadi
kelompok orang yang udah tahu denda administratif dari sekian banyak penduduk Indonesia. Karena masih jarang yang tahu ini. Masih jarang. Kemarin kita udah konsultasi publik, karena salah satu syarat untuk bisa menetapkan kebijakan itu kita harus ngobrol ke masyarakat. Pak, ini loh, saya mau nerbitin ini loh. Bapak setuju nggak gitu? Kita udah konsultasi publik ke Dinas Lingkungan Hidup, ke perusahaan-perusahaan, Pertamina, PLN, Asosiasi Tambang, Asosiasi Tekstil, Perkebunan, Sawit, Kehutanan, semua asosiasi kita undang. Ya jawabannya kurang lebih sama lah. Ya intinya menolak gitu. Intinya menolak dulu. Jangan dulu maksudnya. Sekarang kan baru COVID nih gitu. Alasannya gitu sih. Ya oke kita terima. Karena toh kita juga masih menunggu persetujuan dari presiden. Kita juga masih menunggu peraturan menterinya jadi masih banyak tahapannya gitu. Kita udah ngobrol sama perusahaan seperti itu. Nanti teman-teman kalau memang jadi bagian dari perusahaan dan ini sudah berlaku, paling nggak tahu ada aturan tentang denda. Makanya nggak boleh melebihi baku mutu ya. Nah, ini berdasarkan aturannya. Yang melebihi baku mutu aja yang kita bahas ya. Yang lainnya teman-teman boleh baca langsung di PP atau di undang-undang. Di PP ya, di PP-nya langsung. Kriteria C, melaksanakan perbuatan yang melebihi baku mutu air limbah dan atau baku mutu emisi. Sesuai peraturan perundang-undangan. Bagaimana cara menghitungnya? Dihitung berdasarkan unit beban pencemar yang melebihi baku mutu air limbah atau baku mutu emisi. Sumber tidak bergerak. Maksudnya apa, Pak? Nah ini. Nah ini lebih jelas nih. Bacain, maaf. Yang kedua ini. Oh, dihitung berdasarkan selisih konsentrasi aktual air limbah atau emisi dengan konsentrasi baku mutu dikali dengan debit per laju alir dan lamanya waktu pelanggaran. Enar. Oke, sip. Thank you, thank you. Dihitung berdasarkan selisih konsentrasi aktual, baik air limbah maupun emisi, dengan konsentrasi apa? Baku? Baku mutu. Jadi kita fair dong, kita nggak menerapkan sanksi kalau memang dia nggak melebihi baku mutu, benar nggak? Betul ya? Kita kurangi dulu berapa yang lebihnya dikurangi sama baku mutunya. Selisihnya itu dikali dengan debit untuk air limbah atau laju alir. Laju alir untuk apa? Udara, emisi, betul. Dan lamanya waktu pelanggaran. Jadi teman-teman bisa bayangin ada berapa variabel di sini? 1, 2, 3 ya. Konsentrasi dikalikan dengan debit, dikalikan dengan waktu, lamanya pelanggaran. Konsentrasi dengan debit kalau dikalikan jadi apa sih istilahnya? Apa?